Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Kali ini aku mau membagikan resep pizza yang lembut dan enak, dan tentunya cara bikinnya juga mudah. Ini diulen pakai tangan dan ngopennya pakai oven tangkring ya teman-teman. Jadi disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Pertama-tama ini udah aku siapin 100 gram tepung terigu cakra atau 8 sendok makan. Dan lanjut ini aku pindahin ke wadah adonan. Dan di sini aku juga udah siapin 2 sendok makan gula putih. Ini gula putihnya aku blender ya teman-teman. Kenapa aku blender gulanya? Karena agar tekstur rotinya itu nanti lembut ya teman-teman. Dan sini udah aku siapin juga 1 sendok makan susu bubuk, untuk merek bisa apa aja ya teman-teman. Dan di sini aku juga udah siapin ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Dan di sini juga aku udah siapin air hangat, hangatnya hangat-hangat kuku ya teman-teman. Ini sebanyak kurang lebih 7 ml. Kemudian ini adonan kering aku aduk-aduk. Dan di sini juga aku udah siapin 1 butir kuning telur, jadi aku pakai kuningnya aja ya teman-teman. Lanjut ini aku tuang ke adonan kering yang tadi sebelumnya udah aku aduk-aduk bersama air ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai merata menggunakan spatula. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu teman-teman cara mengadon pizza menggunakan tangan ya, manual, tidak menggunakan mixer. Dan tadi aku masukin lagi sisa airnya ya teman-teman. Dan diaduk terus sampai merata, sampai setengah kalis. Memang di sini adonannya itu sedikit lembek ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin menghasilkan roti pizzanya itu yang agak lembut, jadi untuk adonannya itu jangan terlalu keras ya teman-teman, jadi agak sedikit lembek. Ini terus aja kita aduk-aduk menggunakan spatula sampai adonan itu setengah kalis. Dan kalau udah tercampur kayak gini, baru ini aku masukin 1 sendok makan margarin atau mentega ya teman-teman. Dan ini aku tuangkan ke adonan yang tadi sudah tercampur semua. Dan di sini juga aku udah sediakan setengah sendok teh garam. Kemudian ini aku masukin bersama mentega yang tadi udah aku masukin terlebih dahulu. Kemudian kita aduk lagi sampai merata menggunakan spatula. Dan kalau sudah sedikit merata kayak gini, baru kita pindahkan ke alas kerja. Sebelumnya kita taburi tepung terigu dulu biar enggak lengket ya teman-teman alas kerjanya. Kemudian ini kita uleni menggunakan tangan. Ini kita ulen sampai kalis elastis ya teman-teman. Kurang lebih selama 10 sampai 15 menitan. Dan kalau adonannya masih lembek, ini kita taburin tepung terigu lagi ya teman-teman. Terus diulen lagi menggunakan tangan sampai tercampur merata. Kalau teman-teman mau pakai mixer tangan, ini juga bisa ya teman-teman, di mixer dilanjut menggunakan mixer tangan. Terus ini diulen sampai tercampur rata sampai kalis ya teman-teman. Dan di sini karena masih lembek, masih aku kasih tambahan tepung terigu ya teman-teman sampai adonannya itu lembeknya itu pas. Kemudian aku ulen lagi sambil aku banting-banting adonannya agar adonannya itu cepat kalis ya teman-teman. Dan di sini aku mau kasih minyak sayur agar adonannya itu enggak begitu lengket ya teman-teman. Kemudian dibanting-banting terus sampai kita mendapatkan adonan yang kita inginkan, yaitu adonan yang kalis dan lentur. Karena di sini kuncinya ya teman-teman, kalau ingin kita mendapatkan roti yang empuk, selain dari bahan-bahannya, dari proses pengulenannya juga itu sangat penting ya teman-teman.
Dan ini udah mulai kalis, ini aku mau rounding ya teman-teman. Dan lanjut, ini nanti mau aku diamkan selama kurang lebih 30 menitan ya teman-teman. Ini adonannya aku pindahin ke dalam wadah, kemudian aku tutup menggunakan tutup panci. Dan di sini sambil nunggu adonannya mengembang, ini udah aku siapin saus tomat sebanyak 4 sendok makan. Kemudian ini sosis aku pakai 2 batang, jagung pipil yang aku rebus sebanyak 2 sendok makan dan sedikit bawang bombay. Dan ini ada 30 gram keju mozzarella, dan ini ada oregano dan saus mayones. Dan ini setelah 30 menit ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Ini langsung aja mau aku pipihin. Cantik sekali ya adonannya teman-teman, lembut. Ini tuh bener-bener nggak pakai mixer, tapi adonannya itu mulus dan kalis ya teman-teman. Ini aku mau pindahin aja ke alas kerja. Sebelumnya aku taburin tepung terigu dulu tipis-tipis biar enggak nempel adonannya di alas kerja. Dan ini atasnya juga aku kasih tepung terigu juga tipis-tipis biar adonannya enggak lengket di telapak tangan kita. Terus ini kita pipihin aja seperti ini. Dan ini atas adonannya aku kasih plastik ya teman-teman, karena mau aku rolling biar mempermudah merollingnya dan lebih cepat ya teman-teman. Jadi aku lebih suka menggunakan plastik daripada tepung terigu yang banyak, karena takut nanti tekstur pizzanya atau rotinya itu keras. Dan ini hasilnya tuh benar-benar kalis ya teman-teman adonannya. Jadi tadi aku lupa belum sempet testi untuk adonannya, dan ini benar-benar kalis ya teman-teman. Dan ini kita pindahin aja ke dalam loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 20 cm ya teman-teman. Kemudian ini aku tipis-tipisin pinggir-pinggirnya semua sampai merata, sampai rapih ya teman-teman. Dan ini untuk membentuk pinggirnya lebih tebal itu ditekan-tekan aja menggunakan jari seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini setelah rata adonannya semua udah jadi, baru ini ditusuk-tusuk tengahnya karena biar enggak menggelembung saat di oven nanti ya teman-teman. Dan ini langsung aja mau kita topping menggunakan topping yang tadi udah aku siapin. Untuk sausnya teman-teman bisa pakai saus bolognese atau saus tomat atau saus yang diracik sendiri ya teman-teman. Di sini aku menggunakan saus yang aku racik sendiri, dan nanti aku cantumin untuk videonya udah aku share ya teman-teman. Nanti aku cantumin di kotak deskripsi. Kemudian lanjut ini aku kasih topping sosis. Ini sosisnya sebelumnya aku goreng dulu pakai sedikit margarin ya teman-teman. Karena kalau pakai oven tangkring itu kan enggak sama kayak oven gas yang ada api atasnya. Jadi sosisnya itu harus udah matang ya teman-teman. Kalau masih mentah itu bakalan kurang matang nanti sosisnya, jadi kurang enak nanti rasanya, masih bau mentah gitu sosisnya ya teman-teman. Dan ini lanjut ini aku kasih topping jagung pipil yang aku rebus dan bawang bombay. Dan lanjut ini aku kasih keju mozzarella yang udah aku iris tipis-tipis. Ini sebanyak 30 gram keju mozzarellanya ya teman-teman. Dan lanjut ini aku tambahin lagi di atasnya irisan sosis sama sedikit jagung. Dan lanjut ini aku kasih mayones dan taburan oregano. Dan sampai di menit ini yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa ya like, komen, dan di share. Dan buat yang belum menekan tombol loncengnya silahkan ditekan ya teman-teman. Dan ini udah selesai pizzanya aku topping. Ini mau aku diamin selama kurang lebih 20 menit. Dan ini aku mau panasin dulu ovennya menggunakan api yang cukup besar selama kurang lebih 5 menit.
Dan ini pizzanya tadi yang udah aku diamin selama 20 menit, ini aku mau masukin ke dalam oven. Ini aku masukin ke bagian atas terlebih dahulu ya teman-teman, karena bagian atas itu lebih lama proses pematangannya karena dia kan gak ada api atasnya. Jadi seperti ini ya teman-teman, di atas dulu kita naruhnya. Dan ini aku naruhnya jam 9 kurang 5 menit ya teman-teman. Dan ini setelah kurang lebih di oven selama 10 menit, ini aku mau pindahin ke rak yang paling bawah ya teman-teman, karena bagian atasnya udah agak lumayan matang, sudah meleleh keju mozzarellanya. Ini aku mau pindahin ke bagian rak bawah. Dan ini setelah di oven selama kurang lebih 25 menitan, ini udah matang bawahnya ya, udah aku cek, ini tuh udah kecoklatan warnanya, jadi ini udah siap aku angkat ya teman-teman. Nah kayak gini ya teman-teman, pizzanya udah mateng, kejunya udah lumer. Ini kita mau pindahin aja ke piring saji. Oh ya teman-teman, kalau buat dijual ini harganya disesuaikan aja sama bahan-bahan di tempat kalian ya teman-teman. Lihat ini tuh lembut banget ya teksturnya, walaupun ini ngadon pakai tangan dan ngopennya itu pakai oven tangkring. Jadi di sini kalau aku jual lagi, ini aku potong menjadi 6 potong ya teman-teman, atau 6 slice, dan biasa aku jual dengan harga 30.000 per loyangnya ya teman-teman. Dan ini aku mau review, ini tuh lembut sekali rotinya, dan pastinya rasa pizzanya itu enak ya teman-teman. Dan sampai di menit ini aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir, selalu setia dan komen positif di setiap video aku. Aku ucapin terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Jangan bosan-bosan untuk dukung channel aku ya teman-teman. Dan aku mohon juga agar iklannya jangan di skip ya teman-teman, agar aku segera cepat mencapai $100 ya teman-teman. Terima kasih. Dan aku akhiri aja video aku sampai di sini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di videonya. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Aku mohon pamit. Wassalamualaikum.